Dua sisi kami lanjutkan kembali. Tadi Bung Pangi bilang bagaimana kalau misalnya jagoan-jagoan lama atau pemain lama turun gunung begitu ya. Ada Ahok, tadi ada Anies. Sebelum kita bahas ke sana, saya ingin menampilkan kembali ini berita terkait diskusi kita malam hari ini. Siapa saja yang akan muncul lagi bertarung di Pilgub DKI. Ini Golkar usung Ridwan Kamil atau Ahmad Zaki di Pilgub DKI ini ya. Tadi kita sudah bahas. Kemudian ini bakal bertarung di Pilgub DKI. Nasdem yakin Syahroni bisa kalahkan Ridwan Kamil. Nanti tadi Bang Hermawi udah bilang belum putus kok ya, ada 3 kandidat. Nah ini yang lebih seru lagi nih. Pengamat Anies dan Ahok berpotensi maju lagi di Pilgub DKI 2024. Nah ini yang bakalan rame nih. Coba kita tanya Bang Hermawi Taslim. Kira-kira benar nggak tuh omongan pengamat tuh kalau Ahoknya ya sudah lah ya kita nggak iniin. Aniesnya akan maju lagi. Sementara masih ada sengketa di sini nih. Setelah Pilpres kita beberapa kali ketemu Anies, kita tidak menyinggung tentang Pilkada DKI. Tapi itu kan hak warga negara. Kalau Pak Anies mau maju itu berarti setelah pengumuman rekapitulasi manual, beliau harus menghentikan semua aktivitasnya. Karena akan berpindah ke proses berikutnya. Tapi kalau tadi saya bicara dengan Direktur Hukum, sedang mempersiapkan materi untuk MK. Kita juga masing-masing dan gabungan sudah banyak memberi laporan kepada Gakumdu dan Bawaslu. Beliau akan jalan terus, artinya semakin sulit buat kalau proses ini jalan, pasti sulit buat beliau untuk maju lagi Gubernur DKI karena proses ini beliau bagian tak terpisahkan dari proses Pilpres. Jadi harus memilih ya, kalau mau proses Pilpres jalan tetap di situ, jangan maju dulu jadi. Tapi saya belum pernah dengar, saya belum pernah dengar dari orang-orang yang berpengaruh terhadap Anies, ring 1 atau ring sekitarnya kalau Pak Anies mau maju lagi sampai hari ini. Kita nggak tahu kalau besok. Mungkin Pak Erwin sebagai teman lama, sebagai pendukung. Apa iya ada obrolan begitu? Pak Anies ini kan. Jadi pengalaman saya rasa nggak ada obrolan tuh kayaknya. Itu mendapatkan tiket itu nggak mudah. Jadi pasti perlu lobby, perlu diskusi, perlu dialog di antara partai. Ya. Pak Anies ini kan tidak punya partai. Ya. Saya kira bukan anggota Nasdem juga. Dulu waktu diusung oleh Gerindra dan PKS, beliau itu independen. Dan itu pun juga tengah malam saya bangunkan di rumahnya. Jadi keberuntungan Pak Anies pada saat itu di Pilkada DKI dan kemudian ada gelombang movement yang kemudian disebut dengan namanya 212. Kemudian beliau ride the wave ya pada saat itu. Jadi saya kira Anda menyebutnya dia riding the wave. Ya, riding the wave, riding the wave. Jadi itu yang kita lakukan pada saat Pilkada 2017 pada saat itu. Jadi kembali lagi tiket Pilkada ini tidak mudah. Lebih susah Pilkada kayaknya daripada tiket Pilpres. Karena kalau Pilpres kan pasti tadi cari kotel efek, ya. Tadi namanya. Boleh dipakai Bang? Pilkada rasa Pilpres. Saya mau jabarkan lagi yang dikatakan Bung Edwin, kalau dengan lihat konfigurasi sekarang, setidaknya harus ada 3 partai yang berkoalisi untuk bisa mengusung satu paslon. Harus ada 3 partai baru cukup, karena 20 sekian kan. Jadi lebih susah nih ya itu hitungannya. Kelihatannya seperti itu. Kalau kemarin karena tidak ada yang menggenapi satu paket. Kalau jadi PKS hanya 17 kalau jadi. Kita nggak tahu apa ada lagi yang di belakangnya. Nah Golkar dan Nasdem ya lebih kurang 10-11 begitu. Jadi dan tidak mudah. Tidak mudah kenapa? Karena ini Jakarta ya. Orang semua tahu seksinya Jakarta pasti dinamikanya lebih tinggi. Nah kalau di kita itu yang sudah datang ngirim surat minta audiensi itu yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Misalnya ASC, kalian ini apa? Kami Ahmad Saruni Center. Kami punya klub sepak bola, kami punya klub sepeda, kami punya masa kami sekian. Mas Adi, ini kalau saya lihat ini jagoannya Bang Taslim bukan Saroni kayaknya nih. Tadi soalnya ini nih kayaknya nih ya. Dari tadi nyebutnya. Gak begini, gitu. Anggi kalau kita menggunakan variabel survei dalam konteks Pilkada Jakarta ya. Desember itu kita kebetulan punya data survei.
kalau bicara tentang kepada publik di Jakarta, kira-kira kalau pilkada dilaksanakan hari ini, itu memang top of mind-nya masih tetap Anies Baswedan. Ada kemudian nama Pak Ahok ya. Namun yang ketiga itu yang menurut saya ini pendatang baru, Pak Ridwan Kamil jagoannya Golkar. Di situ juga ada surplus dari kader Golkar namanya Bu Airin Rahmidiani. Baru ada nama Risma, Ariza Patria dan seterusnya dan seterusnya. Nama Ahmad Zaki yang dikasih rekomendasi Ahmad Syahroni itu masih di bawahnya Pak Ahmad Zaki dari Golkar. Zaki belum muncul secara signifikan. Ini Desember ya, tapi kalau namanya sudah mulai di blow up, saya kira kalau di survei per hari ini akan muncul ya secara signifikan. Yang ingin saya katakan adalah ini kan variabel-variabel persepsi publik soal kira-kira siapa yang akan mereka pilih untuk maju. Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ahok akan maju atau tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang tak ada yang menawarkan diri, nggak mau. Jangan. Cukup sudah menjadi tokoh sentrum dan menjaga stamina politiknya, mungkin bikin ormas. Ataupun tapi bisa nggak gini, kalau misalnya nggak diambil nih tawaran untuk maju Pilgub DKI, ini kan ada jeda 10 tahun, kalau mau maju lagi kan agak berat lagi untuk ngangkat lagi. Ya saya kira Anies tetaplah menjadi salah satu lokomotif figur penting untuk masa yang akan datang. Tergantung kan tidak harus pilkada, mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan begini, saya membaca kenapa pertarungan di Pilkada DKI Jakarta ini agak rumit, saya relatif mempertimbangkan wajah-wajah baru yang akan disorong. Kenapa ada nama Ridwan Kamil? Karena bagi Golkar, begitu banyak pilkada di Jakarta, belum pernah punya nama besar. Maka taruh Ridwan Kamil di situ. Kalau mau jujur, sorry to say, Ridwan Kamil di Jawa Barat tidur saja bisa menang. Karena tingkat, lebih besarkan anggaplah begitu dong. Ya sederhananya. Tapi karena ini Jakarta adalah epicentrum dari sebuah pergerakan politik nasional, Ridwan Kamil perlu di situ ditaruh. Tentu ada variabel-variabel riset yang dipakai. Ridwan Kamil populer, Ridwan Kamil dikenal oleh publik Jakarta, dan tingkat kesukaan orang Jakarta terhadap Ridwan Kamil tinggi. Ini yang sepertinya membuat kenapa Partai Golkar itu meletakkan nama Ridwan Kamil, baru setelahnya itu Ahmad Zaki, untuk dicalonkan untuk maju di 2024. Walaupun dibilang tadi boleh pilih Jawa Barat atau DKI Jakarta. Betul, kalau saya menjadi Ridwan Kamil tentu pilih Jawa Barat, tidur saja bisa menang insya Allah. Kalau di Jakarta, begitu, yang ingin saya katakan Bang, ini Jakarta kan mirip-mirip semak belukar ya. Banyak nama-nama besar di DKI ini justru bergelimpangan. Babak belukar ya, saya nyebutnya semak belukar politik yang seringkali mengalahkan nama besar. Siapa yang tidak tahu Ahok kinerjanya bagus, approval ratingnya tinggi, pemilih rasionalnya juga kuat, kalah sama Anies. Waktu Jokowi maju di 2012 juga Foke dengan juga Foke terjun bebas. Yang ingin saya katakan ya? adalah jangan pernah mendahului kehendak Tuhan kalau pilkada di DKI. Boleh besar, boleh hebat, boleh pemilihnya loyal, tapi belum tentu. Nggak sama juga dong dengan Ridwan Kamil nama besar belum tentu juga akan bisa perform di Jakarta, begitu dong kalau menggunakan analogi yang tadi. Mungkin juga, apalagi nanti misalnya Gerindra punya jagoan kunci dan signifikan namanya Pak Ariza Patria. Jangan dikira Pak Ariza Patria kalaupun toh di surveinya nggak terlampau muncul signifikan per hari ini, tapi karena Pak Riza itu adalah satu partai dengan Pak Prabowo yang mungkin akan jadi presiden di 2024 ini, itu bisa menjadi resultante yang akan membuat daya lecut signifikan di kemudian hari, dan mungkin akan menjadi daya magnet di mana partai-partai yang punya nama besar, calon-calonnya besar juga akan merapat ke Gerindra sebagai instrumen untuk berkoalisi. Dan termasuk ini Anggi, dari level oposisi misalnya PKS, jangan kira 17 kursi itu signifikan, hanya nambah 3 atau sampai 5 kursi PKS bisa maju. Ada 2 nama besar yang sepertinya saya mulai dengar dan intip-intip, selain Pak Mardhani Alisera, ada namanya Dr. Zulkifli Mansyah yang mantan gubernur NTB itu yang relatif juga mungkin landing di Jakarta. Tapi kalau dibandingkan Pak Mardhani, mana lebih dikenal publik? Kayaknya Mardhani lebih dikenal daripada Zulkifli. Itu teknis ya. PKS ini kan partai kader. Apa kata pimpinan partainya Sami Awato? Nah di situ. Itulah pentingnya. Oleh karena itu ya kita perlu melihat PKS ini kapan mengusung kader intinya untuk bertanding di Jakarta. Kalau sebelumnya kan tak ada kader intinya. Ini orang lain aja yang diusung. Nah, ya, sekarang sudah punya kader inti PKS. Saya melihat apa yang cerita sama Bang Erwin ya soal ini nggak mudah juga memutuskan bagi Golkar untuk meninggalkan Jawa Barat. Karena ketika Jawa Barat ditinggalkan Ridwan Kamil, itu juga nanti akan ada potensi Golkar kehilangan Jawa Barat.
Jadi antara Seiko Capang Seiko Lape. Seiko Capang Seiko Lape. Seiko Capang Seiko Satu Lape. terbang, satu lepas. Jadi, ini begitu lepas Ridwan Kamil OTW ke Jakarta, Jawa Barat udah tinggal. Terus di Jakarta ternyata lawan tandingnya sama Anies. Ini kan juga pertaruhan kayak berjudi. Mungkin katanya Anies. Nah ini persoalan nggak mungkin tadi ya. Di dalam politik nggak boleh juga mengendalikan kehendak Tuhan, tidak mungkin. Bisa iya, bisa tidak. Ah itu betul gitu. Nah jadi maksud saya tapi begini. masuk akal sih. Maksud saya sudah jadi capres kenapa maksud saya begini. Cagup? Orang itu butuh panggung, Mbak Anggi. Nggak ada orang politisi itu mau tidur, nggak ada. Butuh panggung supaya lampunya redupnya itu bisa terang. Kalau dia nggak punya jadi gubernur, tidak punya jadi menteri, itu redup lampunya Mbak. Bisa mati. Katanya aktivitas sosial. Ngajar dosen nggak bisa. Redup itu, lampunya redup. Maksud saya begini. Ini kan pilihan politik ya. Apa salahnya jadi menteri itu juga hebat. Tapi kalau diresapel juga lewat Mbak. Nggak bisa lagi balik itu jabatan. Tapi kalau gubernur itu 5 tahun, dia punya anggaran, dia punya kebijakan, dia punya budget, dia langsung bersentuhan dengan rakyat. Itu salah satu cara menjaga approval ratingnya, lampunya supaya tetap terang. Jadi artinya menurut saya Anies itu harus tetap punya panggung. Kalau enggak dia lewat. Gimana tuh? Persoalannya adalah kalau soal 2029 itu kan soal lain lah. Kemudian soal apakah Anies dapat kursi, nggak gampang juga, belum tentu. Jangan-jangan Golkar nggak mau, PKS nggak mau, Nasdem nggak mau, ya nggak dapat, nggak jadi. Ya redup lampunya. Syukur-syukur kalau Pak Prabowo mau ngangkat beliau jadi menteri gitu kan, supaya lampunya tetap panggungnya ada gitu. Apakah lampu dan panggungnya Anies tetap akan ada? Nanti kita lanjutkan jawaban yang usai jeda. Setelah lagi di 2